Shalom saudara, kembali dalam program The Living Wisdom. Di weekend ini, di malam minggu ini kita akan coba membahas tentang bagaimana kita orang percaya, orang Kristen memanggil nama Tuhan. Ini adalah episode lanjutan, di mana episode yang terdahulu itu minggu lalu sudah saya bagikan tentang bagaimana sebenarnya nama Tuhannya Israel, ya. Bagaimana nama Tuhan di Perjanjian Lama. Apakah kita memanggilnya bisa dengan memanggil, maafkan saya sebutkan saja Yahweh begitu, atau Adonai, atau Elohim, atau Yehosua. Saya sudah jelaskan di episode minggu lalu. Dan Bapak Ibu nanti bisa lihat linknya saya taruh di kolom deskripsi, ya. Jadi bisa dilihat bagi Bapak Ibu yang belum memahami pemahaman saya paling tidak. Dan hari ini saya akan membagikan pemahaman saya tentang bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya memanggil nama Tuhan. Apakah kita harus memperdebatkan nama panggilan yang seringkali terjadi dalam sebagai polemik dalam kekristenan? Sebab ada yang mengatakan memanggil nama Tuhan itu dengan memakai kata Tuhan, Allah, Debata, Gusti, itu nggak benar gitu ya. Nah, ini coba kita membahasnya dalam perspektif kacamata Kristen, paling tidak menurut saya, karena saya yang bikin materi ini. Dan kalau saudara nanti berbeda pendapat dengan saya, ya saya harap saudara juga membuat materi saudara supaya semakin memperkaya banyak orang Kristen, karena bagi saya perbedaan sih asik-asik aja gitu ya. Mari kita ikuti. Ya, kita akan coba menyoroti soal topik nama Tuhan dalam kacamata PB ya. Di zaman Perjanjian Baru. PB itu Perjanjian Baru. Siapa tahu saudara nggak tahu arti PB. Orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru, di zaman Yesus hidup, di zaman rasul-rasul hidup, di zaman gereja mula-mula, itu memanggil Tuhan Israel dengan sebutan Adonai. Itu adalah dalam bahasa Ibrani. Dan mereka yang menulis dan membaca atau berlisan dengan bahasa Yunani memanggil nama Tuhan Israel dengan Kurios. Itu adalah bahasa Yunani. Adonai dan Kurios ini merupakan nama Tuhan atau panggilan kepada Tuhan atau panggilan kepada Tuan. Jadi Adonai di sini bisa berarti Tuhan, ya Tuhan tentu superior gitu, oknum atau pribadi yang dipercayai menciptakan segalanya. Tapi Adonai atau Kurios juga bisa berarti Tuan. Ya, seperti seorang budak kepada yang memilikinya, seperti seorang pekerja atau buruh kepada pemilik perusahaan gitu ya. Jadi dipanggil Tuan. So, makanya kalau orang memanggil seseorang dengan sebutan Adonai atau Kurios, kita bisa melihat konteksnya. Kalau tentu lisan begini, ketika saudara manggil saya Kurios, tentu saya jangan besar kepala, terus saya merasa saya dipanggil Tuhan oleh saudara. Tidak. Tentu saya dipanggil Tuan oleh saudara, dan itu sesuatu yang biasa kan, baik dalam dunia barat maupun dalam dunia timur, terutama dunia barat ya. Dunia barat biasa dengan Sir atau Mister ya. Sedangkan di dunia timur, di Indonesia ini, misalnya kalau kita ngomong kepada orang yang kita lebih hormati, itu Bapak gitu ya, atau bos gitu ya. Nah, itu berarti bisa. Tapi kalau dalam tulisan kitab suci atau tulisan agama yang bersifat agama, pemakaian kata Adonai dan Kurios ini harus kita lihat secara utuh. Si penulis itu sedang menunjuk atau merujuk kemana nih? Kepada Tuan atau orang yang dihormatinya, atau kepada Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Jadi harus lihat konteks tulisannya. Jadi jelas mereka ini maksudnya orang Israel di zaman Perjanjian Baru, ketika memanggil nama Tuhan bukan dengan nama pribadinya.
Sekali lagi, nama pribadi Tuhan, Bapak Ibu sudah panjang lebar saya bagikan dalam episode minggu lalu. Linknya ada di kolom deskripsi, nanti tinggal diklik aja, saudara bisa mengikuti pemahaman saya soal itu. Nah, kita coba membaca kenapa alasan biblikalnya orang di perjanjian baru itu tidak memanggil nama Tuhan dengan nama pribadinya. Nama pribadi Tuhan yang diberikan atau dikenalkan atau disebutkan ketika dia ditanya oleh Musa di semak belukar yang terbakar namun tidak yang berapi namun tidak terbakar, ya. Itu ada di Gunung Sinai sana, ya. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan, Tuhan-nya besar, itu merujuk pada kata YHWH dalam bahasa Alkitab Masoret atau Alkitab Ibrani, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang, sebab YHWH akan memandang, bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi, memang akhirnya terbentuklah sebuah budaya orang Yahudi, baik sejak PL maupun sejak akhirnya sampai ke PB, di zaman Tuhan Yesus hidup, bahwa nggak ada tuh orang Yahudi yang memanggil atau menyebut nama YHWH merujuk kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka membaca kitab suci Masoret, kitab suci yang berbahasa Ibrani, ketika ketemu kata YHWH, mereka langsung merubah pelafalannya menjadi Adonai. Ya. Dan itu memang menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang Yahudi yang mendapatkan perjanjian lama ini sebagai kitab suci mereka. Ingat ya, kitab suci perjanjian lama itu diberikan bukan kepada orang Kristen, tapi kepada orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kemudian ketika akhirnya gereja besar, gereja memahami bahwa menjelaskan tentang Yesus, menjelaskan tentang doktrin perjanjian baru tanpa perjanjian lama itu tidak mungkin. Sebab Yesus itu hidup sebagai orang Yahudi, murid-murid juga hidup sebagai orang Yahudi, mereka punya pemahaman Yahudi, beragama Yahudi sebelumnya, punya pengharapan, punya iman Yahudi sebelumnya, sehingga memutuskan keyahudian, ya, budaya Yahudi dan Judaism, agama Yahudi dari gereja mula-mula itu sesuatu yang menurut para bapak gereja di abad-abad awal gereja berdiri itu sesuatu yang mustahil gitu ya. Hil yang mustahil. Nggak mungkin. Makanya akhirnya gereja orang Kristen juga memakai perjanjian lama atau menjadikan perjanjian lama atau menghormati perjanjian lama sebagai firman Tuhan yang setara dengan perjanjian baru. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi satu buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sejarah Tuhan dengan umatnya. Nah, saudara, akhirnya orang-orang Kristen itu juga melakukan hal yang sama. Terbukti dalam penulisan-penulisan surat-surat para rasul yang sekarang kita bisa ketemu dari Matius sampai Wahyu, itu tidak ada satupun tulisan awal yang masih ditemukan peninggalannya yang sekarang tersimpan di museum-museum di dunia barat sana, itu yang ditulis di sekitar abad-abad gereja berdiri yang menggunakan kata, maafkan saya kali lagi saya sebutkan Yahweh atau YHWH itu. Ya. Semua para rasul dalam surat-suratnya, di mana surat-surat itu tentu sudah surat salinan ya, yang tertua sekalipun itu tidak lagi menggunakan atau memanggil nama Tuhan dengan nama proper name atau nama pribadi, tapi karena mereka bertulis dengan berbahasa Yunani, maka mereka menggunakan kata Yunani kurios, ya, untuk memanggil nama Tuhan mereka. Jadi memang inilah budaya Yahudi, saudara, yang harus Bapak Ibu pahami. Dan kalau menurut saya ya tidak salah kalau kita mau meneladaninya juga, mengikutinya, karena konteksnya memang sangat cukup erat dengan kekristenan. Dalam bahasa Yunani juga ada kata Yunani selain kurios, yakni kata theos. Nah, biasanya kalau penulis perjanjian baru menggunakan kata kurios, maka kata kurios itu seperti saya bilang harus kita lihat konteksnya. Itu dalam struktur bahasanya, dalam struktur pengkalimatannya, di ayat, di pasal, di perikop itu sedang ngomongin apa? Ngomongin Tuhan, Sang Pencipta, atau sedang bicara soal
orang yang lebih dituakan atau master atau bos begitu, ya, atau seorang yang lebih superior dibandingkan kita yang kita menganggap diri kita lebih inferior daripadanya. Itu harus kita lihat konteksnya dulu. Maka kita akhirnya mengerti kurios di situ bisa diterjemahkan menjadi Tuhan atau Tuan. Sedangkan kalau penulis Perjanjian Baru menuliskan suratnya, yang sekarang kita bisa ketemu dari Matius sampai Wahyu tadi, kalau menggunakan kata theos, maka kata theos ini oleh pemahaman si penulis Perjanjian Baru itu ditujukan kepada nama dari Tuhan Israel, yang dalam bahasa Ibraninya itu adalah Adonai. Ya, itu adalah Elohim. Ya, nama dirinya YHWH itu. Makanya LAI menerjemahkannya dengan kata Tuhan dengan TUHAN, huruf besar semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang berbahasa Indonesia, hanya membaca Alkitab berbahasa Indonesia terbitan LAI, Bapak Ibu ketemu kata Tuhan, TUHAN, huruf besar semua, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, itu sedang merujuk pada nama diri Tuhan. Nangkap saudara ya? Jadi baik orang Yahudi maupun Kristen di zaman Perjanjian Baru memang terlihat tidak memanggil Tuhan dengan nama pribadinya. Ya, nggak memanggil nama Tuhan dengan YHWH itu loh, ya. Tapi lebih memanggilnya dengan sebutan atau panggilan umum. Adonai itu panggilan umum bagi orang-orang yang berbahasa Ibrani untuk memanggil Tuhan. Kurios itu panggilan umum untuk orang-orang yang berbahasa Yunani untuk memanggil Tuhan. Ya. Tapi kalau mau spesifik, maka biasanya menggunakan kata theos kalau orang itu berbahasa Yunani, atau kata Hashem kalau orang itu berbahasa Ibrani. Nama itu, ya. Biasanya begitu, saudara ya. Itu yang saya pelajari. Nah, mereka yang hidup di zaman Perjanjian Baru benar-benar menghargai dan menghormati nama diri atau proper name atau namanya, nama Tuhan tentu hal ini. Mereka nggak mengucapkannya, mereka tidak menyebutkannya, mereka tidak melafalkannya dengan sembarangan. Maka Bapak Ibu yang kalau hari ini bergaul dengan orang Yahudi, itu Bapak Ibu nggak akan pernah mendengar mereka akan mengeluarkan kata, maafkan saya, Yahweh atau Yehova itu. Nggak akan. Mereka langsung merubahnya menjadi Adonai atau Hashem itu. Bahkan menariknya sudah saya singkapkan di video sebelumnya tentang nama Allah dalam pemahaman Perjanjian Lama. Ketika orang Yahudi yang menjadi warga negara Amerika atau Eropa dan mereka berbahasa Inggris, ketika mereka mengajar sebagai seorang rabi kepada umat Yahudi di Amerika atau umat Yahudi di Eropa, terus ketika mereka mau menuliskan dalam bentuk artikel, mereka kan mau memanggil nama Tuhan itu kan nggak boleh YHWH, ya. Kalau memanggil nama Adonai juga mungkin saja orang Yahudi yang lahir di Amerika atau orang Yahudi yang lahir di Eropa itu sudah tidak kental lagi budaya Yahudinya, sehingga di telinga mereka asing kata Adonai itu. Yang biasanya sebagai orang yang berbahasa Inggris, itu kalau memanggil Tuhan, itu memanggil Tuhan dengan kata Inggris Lord, L-O-R-D, huruf besar semuanya, atau God, G-O-D, huruf besar semuanya. Dan itu pun kalau Bapak Ibu mengikuti pemahaman rabi-rabi Yahudi yang berbahasa Inggris, ketika mereka menulis kata Lord, itu hanya L, kemudian garis bawah, R-D. Vokalnya hilang, saudara. Mereka begitu menghormatinya sehingga ketika bahkan mau memanggil nama pribadi Tuhan dengan pelafalan Lord itu, O-nya dihilangkan. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi yang berbahasa Inggris paham ketika ada rabi menuliskan artikel dengan L-O-R-D, Lord, tapi O-nya hilang, itu mereka langsung paham ini sedang menunjuk pada nama itu. Begitu juga dengan rabi yang menggunakan kata God, G-O-D. Itu kalau kata God-nya maksudnya rabi menunjuk pada nama Allahnya Israel, maka O-nya juga dihilangkan. Jadi hanya G, strip atau garis bawah, D.
Sehingga orang-orang Yahudi yang berbahasa Inggris ngerti bahwa setiap ada pengajar Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang berbahasa Inggris, terus menuliskan dalam artikel, dalam pengajaran, dalam PowerPoint, dalam Word, apapun itu bentuknya, ketika menulisnya hanya G, strip, D, itu berarti bicara soal nama itu. Nah, itu mereka begitu konsisten sampai detik ini. Ya. Lainnya, saudara. Orang Yahudi juga memanggil Tuhan Israel dengan sebutan macam-macam. Tergantung mereka itu berbahasa ibu apa. Dan di Perjanjian Baru, mereka jujur tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani seperti kita orang Indonesia berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Ibrani itu sudah menjadi bahasa yang asing. Hampir di telinga sebagian besar orang Yahudi yang hidup di Perjanjian Baru. Why? Kenapa? Karena sebelum bangsa Israel itu kembali ada di Yerusalem, mereka ada sekitar 60 tahun lebih bahkan ya mereka ada dibuang di Babel. Jadi orang-orang Yahudi yang akhirnya kembali ke Yerusalem itu sebagian besar lahir di Babel yang tentunya sudah berbahasa Babel. Atau orang Yahudi yang sudah tua usianya, dan karena 60 tahun ada di Babel, mereka juga sudah menggunakan bahasa Babel sebagai bahasa sehari-hari mereka. Sehingga ketika mereka akhirnya, baik orang Yahudi yang sudah suntuk umurnya, atau orang Yahudi yang lahir di Babel, terus kembali ke Yerusalem di zamannya Esra, di zamannya Yeremia, di zamannya Yerubabel, di zamannya Imam Besar Yosua, ya. Kalau Bapak Ibu melihat kembalinya orang Israel ke Yerusalem dari Babel ini, mereka semuanya hampir sebagian besar sudah berbahasa Babel. Dan bahasa Babel itu adalah bahasa Aram. Jadi di zaman Perjanjian Baru, orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Baru, termasuk Yesus dan semua rasul-rasulnya, dan orang-orang lain, masyarakat umum, itu menggunakan bahasa Aram dalam bahasa percakapan sehari-hari mereka. Nah, mereka memakai kata Elah untuk memanggil Tuhan. Karena kata Elah itu berarti Tuhan dalam bahasa Aram. Kemudian juga masih ada orang-orang yang berbahasa Ibrani di zaman Perjanjian Baru, terutama orang-orang yang mendalami kitab suci, mendalami Perjanjian Lama, seperti misalnya para rabi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, imam kepala, imam besar, semua orang yang memang kuat atau mendalami agama dan mengajarkan agama kepada rakyat Yahudi, itu masih bisa menguasai bahasa Ibrani dengan baik. Mereka masih menggunakan kata Eloah. Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Ibrani. Bentuknya tunggal. Kalau Elohim itu nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, bentuknya jamak. Jadi saudara, bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu bahasa serumpun. Bahasa Semit. Nangkep ya saudara ya? Dan kalau kita mempelajari budaya-budaya di dunia, bahasa Semit atau rumpun Semit ini, itu memiliki banyak bahasa. Bukan saja bahasa Aram, bukan saja bahasa Ibrani, tapi yang cukup dekat dengan konteks kita orang Indonesia adalah bahasa Arab, saudara. Bahasa Arab ini adalah bahasa rumpun Semit. Rumpun itu bahasa yang satu keluarga. Jadi orang Aram, orang Ibrani, orang Arab itu punya bahasa sendiri-sendiri. Tapi kalau mereka ngobrol, mereka akan bisa mengerti kurang lebih apa yang dibahasakan oleh orang Aram meskipun saya orang Ibrani. Mereka dapat mengerti apa yang orang Aram katakan meskipun saya orang Arab, karena ada kemiripan. Seperti orang Indonesia berbicara dengan orang Malaysia yang berbahasa Melayu. Bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu bahasa serumpun. Ya, pasti ada perbedaan, yakin ada perbedaan. Tapi kalau saya ke Malaysia, saya nggak takut. Meskipun saya misalnya tidak fasih bahasa Inggris. Saya ngomong aja bahasa Indonesia, meskipun mereka agak mungkin pertama kali apa maksudnya, tapi akan mengerti karena kita serumpun, ada kemiripan. Nangkap ya saudara ya? Nah, Allah itu adalah bahasa Arab. Jadi sejak ada orang Arab yang menjadi Kristen, maka orang Arab Kristen Arab ini memanggil Tuhan dengan nama Allah. Sebab itu bahasa mereka. Dan Bapak Ibu, apakah ada orang Kristen Arab di
gereja mula-mula? Adalah saudara. Orang kekristenan di Kisah Rasul saja sudah sampai ke Eropa, sudah sampai ke Roma. Masakan kekristenan nggak sampai ke Arab? Bapak Ibu lihat aja peta. Arab itu adalah tanah Arab, itu adalah tanah di sebelah timur dari Palestina. Nggak jauh, saudara. Nggak nyeberangi laut, nggak nyeberangi apa-apa, tinggal ke timur dikit. Itu adalah tanah Arab. Sedangkan kalau ngomongin Roma, itu jauh saudara perjalanannya. Mesti ke utara, mesti lewati Asia Kecil dulu, mesti lewati lautan dulu, baru sampai ke benua Eropa. Jadi kalau Paulus, para rasul, dan rasul-rasul terkemuka sudah membagikan iman Kristennya, penginjilan sudah sampai ke wilayah Eropa yang nun jauh di sana, masakan tidak ada para rasul kah, atau bapak-bapak gereja kah yang hidup di abad pertama yang memberitakan Injil Yesus kepada orang Arab yang notabene adalah tetangga mereka? Pasti ada. Jadi saudara, penggunaan kata Allah untuk memanggil nama Tuhan bagi orang Kristen Arab ini sudah ada jauh sebelum, maafkan saya, Islam bangkit, Islam muncul, Islam lahir. Islam lahir itu baru di abad ke-6. Abad ke-7 berkembangnya. Setelah Nabi Muhammad itu mati, kemudian khilafah-khilafah atau penerus-penerusnya, sahabat-sahabatnya itu mulai membuat Islam besar. Dengan misalnya menguasai Bizantium, ya, menguasai Yerusalem. Itu kan sejarah perang salib kan terjadi di abad ke-8, 9, 10, dan seterusnya, saudara, sampai abad belasan. Jadi maksud saya, sebelum orang Islam, sebelum agama Islam muncul dan memanggil nama Tuhannya dengan Allah, orang Kristen Arab yang hidup jauh sebelumnya di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tentu orang Arab yang Kristen sudah banyak, saudara. Mereka sudah memanggil nama Tuhan dengan Allah karena Allah itu adalah bahasa Arab. Jadi yang mau saya tekankan di sini, bahasa Aram, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani itu bahasa serumpun. Makanya nggak berbeda jauh pelafalan tentang penyebutan nama Tuhan. Elah, Eloah, Elohim, Allah. Sama. Jadi kalau orang Arab Kristen ketemu sama orang Aram, terus dia bilang, Allah, Allah. Orang Aram pasti ngerti, oh itu ngomongin Tuhan. Sebab dalam bahasa Aram, itu adalah Elah, Elah, Allah, mirip. Elah, Allah, Eloah, mirip. Nangkep ya saudara ya. Jadi ini yang tidak banyak diketahui oleh orang, ya. Karena orang itu tidak mau mendalami secara khusus, ya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang beragama Islam, Tuhannya orang Arab, saya cuma senyum-senyum saja, saudara. Ya, Islam itu jauh lahirnya setelah Kristen, dan orang Arab yang Kristen sudah ada sejak abad pertama sampai abad kelima setelah Masehi, ya. Bahkan sebelum Islam muncul, dan mereka semua memanggil nama Tuhan dalam bahasa Arab ya dengan nama Allah. Sampai sekarang orang Kristen Arab ya itu banyak, saudara. Di tanah Palestina banyak, ya. Kalau Bapak Ibu ke Bethlehem, Bethlehem itu hampir nggak ada orang Yahudinya. Bethlehem itu adalah orang Palestina, Palestina yang Kristen dan Palestina yang Islam. Itu 50-50 kalau saya dapat informasinya dari bertanya langsung kepada orang Bethlehem ketika saya ada kesempatan ke sana. Jadi orang Kristen Palestina yang Arab itu, keturunan Arab itu ya memanggil nama Tuhan Yesus dengan Allah. Memanggil nama Tuhannya Israel dengan Allah. Sama seperti orang Palestina, Bethlehem, Arab yang Islam memanggil nama Tuhannya Allah. Itu adalah bukan nama proper name, tapi nama panggilan, nama sebutan, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu adalah Allah. Bapak Ibu lihat aja di Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga deskripsi kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, perhatikan baik-baik dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani.
Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahasa yang digunakan Yesus ketika memanggil Bapanya. Nama yang dipanggil disebutkan Yesus ketika memanggil Tuhan Israel. Itu bukannya Adonai, bukan Eloah, bukan Elohim, apalagi Yahweh, apalagi Yahweh. Tapi dia menggunakan bahasa sehari-hari. Sudah saya jelaskan, bahasa sehari-hari di zaman Perjanjian Baru adalah bahasa Aram. Yesus memanggil Tuhan, nama Bapanya dengan Elah atau Eli. Itu bahasa Aram, saudara. Kalau itu pantangan, kalau nggak boleh memanggil nama Tuhan dengan bahasa lain, selain bahasa Ibrani, nggak boleh memanggil nama Tuhan bukan dengan proper name-nya, maka Yesus yang memang adalah Tuhan sendiri, tentu akan memanggil Bapanya dengan apa? Pasti dia akan manggil langsung, Yehovah, Yahweh. Atau kalau dia mau lebih lembut, dia pasti pakai bahasa Ibrani, Adonai, Eloah, Elohim. Tapi tidak. Dia memanggil Tuhan Israel. Dia memanggil Bapanya yang di surga dengan panggilan Eli. Itu bahasa Aram, saudara. Pertanyaannya, kalau Yesus memanggil nama Tuhan, nama Bapanya dengan bahasa Aram, bahasa sehari-harinya ketika dia jadi manusia, lalu bolehkah kita memanggil Tuhan dengan bahasa kita sendiri? Sekali lagi, Elai, Eli, Eli, lama sabatani, itu bahasa Aram. Tuhan memanggil, Yesus memanggil Bapanya, Tuhan Israel, dengan panggilan Eli, bahasa Aram. Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Perjanjian Lama, bukan nama diri dari Allahnya Israel. Apakah ini karena kedunguan, maafkan saya Tuhan Yesus, kebodohan Tuhan Yesus? Tentu tidak. Tuhan Yesus yang adalah sang anak tentu sadar ketika dia memanggil Eli, dia memanggil Bapanya di surga, dia memanggil Allahnya Israel. Lalu kalau Tuhan Yesus boleh memanggil nama Allahnya Israel, Tuhannya Israel, Bapanya di surga dengan bahasa Aram, yakni Eli, boleh nggak kita memanggil nama Tuhan Israel, nama Bapa kita di surga, dengan bahasa kita sehari-hari? Jadi mestinya tidak jadi masalah jika ada di antara kita, kau dan aku, memanggil dia dengan panggilan God. Kalau saudara memang berbahasa Inggris, saudara boleh memanggil dia dengan God kalau saudara berbahasa Jerman. Saudara boleh memanggil dia dengan bahasa atau dengan nama Deu kalau saudara berbahasa Prancis. Kalau pelafalan saya salah, maafkan ya, saya tidak bisa berbahasa Prancis. Kalau saudara orang Batak, manggil dia dengan nama Debata mula jadi Nabolon, masa gak boleh? Kalau saudara dan saya orang Jawa, kemudian manggil nama Tuhan yang menciptakan segalanya dengan Gusti Pangeran, masa kan gak boleh? Kalau saudara berbahasa Indonesia memanggil nama Tuhan dengan kata Tuhan, dengan nama Allah, dan lain-lainnya, masa kan gak boleh? Jadi semua kata tadi, dan tentu ada tambahan-tambahan karena banyak bahasa suku di dalam konteks Indonesia, ya. Silakan saja kalau bagi saya, saudara memanggil Tuhan dengan bahasa kita sehari-hari. Selama ketika kita memanggil nama dia dalam bahasa kita, kalau saya orang Jawa, saya memanggil nama Tuhan dengan panggilan Gusti Pangeran, itu sah saja kalau bagi saya. Selama ketika saya bilang Gusti Pangeran, di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, di seluruh akal budi saya secara sadar sedang memanggil dia yang maha. Saya sedang memanggil dia yang pencipta segalanya. Jadi ketika saya sedang dengan kesadaran, pikiran, hati, akal budi, sedang mau memanggil Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, terus saya karena orang Jawa, saya memakai kata, duh, Gusti, Pangeran.
masakan salah. Sebab di hati saya, Gusti Pangeran itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kau orang Batak, debata mulai jadi nabolon. Ketika kau ngomong begitu, di pikiranmu, di hatimu, di akal budimu, kau sedang memanggil Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Masakan salah. Selama kau memakai nama-nama bahasa sukumu untuk memanggil nama Allah dengan pikiran dan hati, kau sedang memanggil Sang Pencipta dan Sang Maha itu, bagi saya sah-sah saja. Sebab saya dan saudara bukan sedang memanggil nama pribadinya, tapi sedang memanggil namanya, nama panggilan, nama sebutan. Nangkep saudara ya? Seperti kita panggil presiden, boleh nggak kepada Pak Jokowi? Boleh. Apakah itu namanya? Nama dirinya? Bukan. Nama dirinya Jokowi? Bukan. Kalau boleh jujur, nama pribadi Pak Presiden kita sekarang adalah Joko Widodo. Jokowi itu singkatan. Tapi kita panggil Pak Jokowi, dia nengok nggak? Ketika kita panggil Pak Presiden, dia nengok nggak? Ketika kita panggil Pak Joko Widodo, dia nengok nggak? Nengok. Cuma ketika kita manggil Pak Presiden, kan di otak kita, di hati kita, di akal budi kita, sedang mau memanggil Presiden yang namanya Jokowi atau namanya Joko Widodo. Kan nggak mungkin saudara lagi ngebayangin SBY, terus ketemu Pak Jokowi, terus kau manggil Pak Presiden. Nggak mungkin. Karena di otakmu, di hatimu, sedang lagi mikirin SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, hatimu lagi mau bicara sama siapa? Pikiranmu lagi mau menyampaikan apa kepada siapa? Ketika kau sedang mau bicara kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang maha itu, dan kau memanggil dengan nama dalam bahasa daerah, bagi saya, it's okay. Tuhan gak akan marah. Wong Bapa di surga jadi panggil Yesus Eli aja dia. Hah? Manggil siapa, nak? Eli, siapa? Dia nggak gitu, dia ngerti kok. Nangkep ya saudara, itu bercandaan aja. Tapi bagi saya, itu sangat rasional. Lalu bagaimana dengan Kristen sekarang ini? Bagaimana agama Kristen, iman Kristen mengajarkan kita untuk memanggil Tuhan yang kita percayai dan Tuhan yang kita imani? Kita orang Kristen mengimani dan mempercayai Tuhan kita bernama Yesus. Alkitab Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani, perhatikan baik-baik, ya, itu memakai kata Yesus, ya saudara. Yesus yang kemudian ditransliterasikan ke dalam bahasa Latin. Jadi Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu itu menggunakan bahasa Yunani. Nah, kata Yesus sendiri, Yesus itu kan nama dalam bahasa Indonesia, ya. Itu ketika para rasul menuliskan Injil dan surat-suratnya yang menggunakan pakai bahasa Yunani, mereka menggunakan kata Yesus. Ini saudara. Yesus atau pelafalannya dalam bahasa Latin Yesus, yang kemudian ditransliterasikan ke dalam bahasa Latin Yesus. Kata Yesus bahasa Latin ini lalu menjadi bahasa Inggris Jesus. Kemudian Alkitab LAI menjadi Yesus. Ini hanya transliterasi, saudara, bukan diterjemahkan. Ya. Jadi ya artinya sama, ya. Jadi tidak ada perbedaan, hanya perbedaan pelafalan tadi, ya. Dari Yesus menjadi Jesus, menjadi Yesus. Kalau nggak salah bahasa Mandarin itu Yesu, ya. Itu kan mirip-mirip gitu, saudara, ya. Nah, bentuk Yunani nama Yesus ini merupakan terjemahan dari nama Ibrani Yesua, suatu varian dari kata Ibrani Yehosua atau Yosua dalam bahasa Indonesia. Jadi maksudnya begini loh saudara. Yesus kan bukan orang Yunani. Yesus kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Aram. Tapi sebagai orang Yahudi, ketika memberi nama anak, tentu mereka menggunakan nama dalam bahasa ibu mereka, bahasa suku mereka, bahasa Ibrani. Maka saya percaya Yesus ketika diberi nama oleh Gabriel
disampaikan kepada Yusuf dan kepada Maria supaya memberikan nama anaknya dengan Yesus ini, itu menggunakan bahasa Ibrani yang berasal dari kata Ibrani Yesua atau Yehosua. Yehosua atau Yesua ini, saudara, itu merupakan gabungan dari dua kata Ibrani, yakni YHWH ditambah kata Yasa. Kalau diartikan, kata Yehosua itu yang berasal dari dua kata YHWH dan juga Yasa ini berarti Tuhan yang menyelamatkan atau Tuhan yang membebaskan. Itulah arti nama Yesus, saudara. Itulah arti nama Jesus, saudara. Itulah arti nama Yesus, saudara. Itulah arti nama Yehosua atau Yesua itu, saudara. Jadi, tergantung saudara mau memanggilnya apa. Kalau pakai bahasa Ibrani, maka nama Tuhan orang Kristen adalah Yesua atau Yehosua. Kalau saudara merujuknya pada Alkitab Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani, maka saudara memanggilnya dengan Yesus. Kalau saudara memang lebih fasih berbahasa Inggris, terjemahan Inggrisnya atau transliterasi Inggrisnya adalah Jesus. Kalau saudara fasihnya hanya berbahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia mentransliterasikannya menjadi kata Indonesia Yesus. Yang semua kata-kata tadi meskipun berbeda-beda pelafalannya, tapi artinya berasal dari kata Ibrani Yehosua atau Yesua yang artinya Tuhan yang menyelamatkan atau Tuhan yang membebaskan. Nah, saudara, nama Yesus ini bukan nama yang sembarangan gitu. Kalau dibaca di Alkitab dari sisi Yusuf Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24 dan juga 25, kita akan baca ayat ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini kata Gabriel kepada Yusuf. Lanjut ayat 24 sampai ayat 25 dari Matius pasal pertama ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebagai bapak biologis, sebagai bapak jasmani dari Yesus, Yusuf tidak memberikan nama anaknya ini dengan nama yang ada di pikiran dan di hatinya semata-mata. Dia kasih nama anaknya ini Yesus karena malaikat Tuhan yang memerintahkan dia untuk memberi nama anaknya ini Yesus. Dari sisi Maria, Lukas 1 ayat 30-31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Maria juga ketika memberikan nama anak yang baru lahir dari rahimnya ini nggak semata-mata karena dia suka nama itu, dia kepengen anaknya nama itu, tapi dia memberi nama anaknya Yesus atau Yehosua atau Yesua, itu karena Gabriel, malaikat Tuhan yang memerintahkannya. Jadi kalau kita melihat sejarahnya ini, orang tua Yesus dari sisi Yusuf, dari sisi Maria, mereka menamakan anaknya ini Yesus karena malaikat Tuhan atau Gabriel yang memerintahkannya. Yesua, Yehosua, Yesus, Jesus, Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan, Yesua, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yasa. Jadi saudara, inilah arti nama Jesus itu. Arti nama Yesus itu. Memang artinya Dia yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Dan sebenarnya nama ini nama yang tidak eksklusif di zaman orang hidup di zaman Perjanjian Baru sejaman dengan Yesus. Orang yang memberi nama anak laki-lakinya Yehosua atau Yosua itu bukan cuma Yesus, tapi juga banyak lainnya. Dan semuanya ketika orang tuanya memberikan nama anaknya Yesua, tentu itu maksudnya Tuhan yang akan menyelamatkan.
Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan anak bayi ini, menyelamatkan keluarga kita nanti, menyelamatkan mamanya yang kemarin baru melahirkan sampai hampir mati. Itu kalau orang tua manusia biasa. Tapi Bapak Ibu ingat, Yesus diberi nama bukan oleh orang tuanya semata, tapi oleh malaikat Tuhan yang memerintahkan orang tuanya, yakni Yusuf dan Maria, agar menamakan anak ini Yehova, Yasa, Yesua, Yehosua, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi meskipun ada kemiripan dengan nama-nama laki-laki lain yang hidup di zaman Yesus, nama Yesua bukan milik Yesus anak Maria semata, tapi banyak lainnya. Tapi beda kalau anak-anak lain hanya diberi nama oleh orang tuanya, sedangkan Yesus yang lahir dari rahim Maria ini diberi nama langsung oleh malaikat Tuhan. Dan kalau kau sudah mengerti konsepnya, malaikat, angelos, atau malak itu artinya utusan. Jadi malaikat Tuhan yang datang kepada Yusuf dan kepada Maria yang mengenalkan dirinya dengan nama Gabriel itu adalah diutus Tuhan sendiri. Diutus Adonai sendiri. Dan Adonai memerintahkan Gabriel untuk mengingatkan kepada Yusuf dan Maria, beri nama anak ini Yesua, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kita panggil dia dalam konteks kita yang orang Kristen apa dong? Boleh nggak kita manggil dia dengan Adonai? Boleh nggak kita manggil dia Elohim? Boleh nggak kita manggil dia Kurios? Boleh nggak kita manggil dia Theos? Boleh-boleh saja kalau saudara sudah mengerti konteksnya. Makanya jangan berucap, jangan mengajar kalau belum tahu konteksnya, saudara. Ya. Kalau saudara sudah mengerti konteksnya, paham apa itu Adonai, kenapa Adonai, paham itu Elohim, kenapa Elohim, paham itu Kurios, kenapa Kurios, paham itu Theos, kenapa Kurios, silakan. Tapi paling tidak, sekarang ini kita dipermudah, karena kita dikenalkan langsung oleh perjanjian baru, oleh Injil, bahwa nama Tuhan kita adalah Yesus. Yesus. Yesua, Jesus itu. Haleluya. Nah, fakta nama Yesus dari Yesus sendiri. Ini menarik yuk. Kita baca Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Ini doa Yesus kepada Yerusalem, ya, ditujukan kepada orang Israel. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Perhatikan baik-baik. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam, perhatikan baik-baik, namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ini perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Tentu kalau saya tanya ini aneh. Siapa nama Yesus? Ya Yesus. Siapa nama aslinya kalau kita melihat merefernya bahasa Ibrani? Yehosua. Yesua. Kalau Alkitab terjemahan Latin, Yesus. Yunani, Yesus. Inggris, Jesus. LAI, Yesus. Kalau kau sudah membaca huruf-huruf yang saya kasih warna merah, kalau saya tanya, nama Yesus yang dimiliki Yesus Tuhan kita itu, namanya siapa? Nama Bapa. Perhatikan, namamu yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Berarti nama Yesus ini adalah nama Bapanya. Nama Yesus ini adalah nama Adonai. Nama Yesus ini adalah nama Elohim. Nama Yesus ini adalah nama Hashem itu, nama Allahnya Israel. Karena dalam iman Kristen, Bapa di surga itu identik dengan Hashem atau nama Allahnya Israel. Jadi nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada sang anak, saudara. Itu kenapa ketika Tuhan mau beracara, dia perintahkan Gabriel kepada Yusuf dan kepada Maria agar jangan kasih nama yang lain
pada anak yang nanti dilahirkan istrimu. Jangan kasih nama yang lain dari anak yang nanti lahir dari rahimmu ya Maria. Kasih nama anak ini Yesua, Yehosua, Yesus, Jesus, Yesus. Kenapa malaikat Tuhan berkata demikian? Kita tahu dari ayat ini, kita bisa tafsirkan dari ayat ini. Karena ini adalah nama Bapa, nama Tuhan, Sang Maha Pencipta, nama Tuhan yang Maha Kuasa, nama Tuhannya Israel. Haleluya. Nama proper atau nama diri Tuhan di Alkitab berarti sekarang ini kita memahami ada dua. Yang pertama, di Perjanjian Lama Tuhan mengenalkan diri dengan nama YHWH. Tapi nama itu tidak boleh disebutkan sembarangan. Benar ya saudara ya? Makanya orang Yahudi sampai sekarang dari zaman dulu, orang Kristen mula-mula dari Tuhan Yesus sampai para rasul, bahkan semua peninggalan surat-surat para rasul yang ada di Perjanjian Baru kita, tidak ada yang memakai nama YHWH. Padahal itu proper name dari Allahnya Israel, Tuhannya Israel. Karena nggak boleh disebutkan dengan sembarangan. Mereka menggunakannya Adonai, Eli, Elah, atau ya kalau mereka menulis dengan bahasa Yunani, ya Kurios atau Theos. Di Perjanjian Baru, perhatikan baik-baik saudara, ya. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, itu mengenalkan dirinya atau membawa nama Yesua, Yehosua, Jesus, Yesus, Yesus itu saudara. Bahkan nama Yesua adalah nama Bapa yang diberikan ke anaknya. Sudah saya bukakan tadi di Yohanes pasal 17. Jadi kita boleh saja memanggilnya dengan Jesus atau Yesus. Karena ini adalah nama transliterasi dari nama Yesua semata dan berarti sama. Nggak ada arti nama Yesus lainnya. Nggak ada arti nama Jesus lainnya. Ya karena itu hanya nama transliterasi yang dari bahasa Ibrani asli Yesua atau Yesua. Maka ya artinya baik Yesus maupun Jesus itu artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dan inilah nama proper name, nama diri dari Tuhan ketika mengenalkan namanya dalam konteks Perjanjian Baru. Jadi ada dua nama proper name, baik di PL 1 dan di PB 1. Bapak Ibu jangan bilang ini inkonsistensi. Kalau kau berkata demikian, kau tidak memperhatikan konteks sejarahnya. Di Perjanjian Baru, itu orang punya nama dengan nama dua hal yang biasa, saudara. Tuhan tuh ketika memakai ini, seolah-olah kita berkata, kok kalau gitu Tuhan punya dua nama ya? Ini karena Tuhan memakai budaya yang ada saat itu, dalam pemahaman saat itu. Itu kenapa kalau kita menafsirkan Alkitab, kita harus lihat konteks. Konteksnya konteks dekat. Maksudnya konteks dekat itu, ya konteks ketika ayat ini diturunkan. Kalau kita Perjanjian Baru, berarti diturunkan 2000 tahun yang lalu. Jangan langsung dibaca dalam konteks kita yang hidup di tahun 2000-an. Bisa ngaco, saudara. Dalam konteks 2000 tahun yang lalu di zaman Perjanjian Baru, orang punya nama dua biasa. Thomas disebut Didimus. Petrus punya nama lain Kefas. Banyak saudara. Ya. Jadi ada satu oknum orang, tapi punya dua nama. Satu pakai nama Ibrani misalnya, satu pakai nama Aram, satu pakai nama Aram, satu pakai nama Yunani, satu pakai nama Ibrani, satu pakai nama Yunani. Boleh saja. Ada penjahat Yusuf yang disebut Barnabas. Ya kan? Barabas. Sama, saudara. Untuk membedakan Yesus dari Nazaret ini. Bayangin, nama Yesus ada yang juga jadi penjahat, kan, saudara? Ya. Padahal artinya Tuhan yang menyelamatkan, tapi malah dipenjara karena jahat. Jadi buronan. Residivis. Ini bukan Yesus dari Nazaret, tapi Yesus yang ditawarkan Pilatus untuk dibebaskan di hari ketika orang Israel mau menyalibkan Yesus dari Nazaret itu.
Jadi kalau ada di perjanjian lama ya, Tuhan mengenalkan diri dengan nama YHWH, Adonai, sedangkan di perjanjian baru Tuhan mengenalkan diri dengan nama Yesua, Yesus, ya itu sesuatu yang secara konteks dekat, secara konteks budaya, konteks Alkitab zaman ketika ayat ini turun, sesuatu yang biasa. Menjadi nggak biasa kalau kau membacanya dalam konteks kekinian 2022. Terlebih kau tidak memahami, tidak mendalami sejarah Alkitab. Alkitab ini nggak bisa dibaca langsung pakai gaya kita, saudara. Alkitab ini harus dipelajari dengan gayanya ketika pertama kali ayat itu turun. Latar belakangnya. Itu makanya kalau mau mendalami Alkitab ya harus belajar teologi. Kalau ngomongin STH-nya, S1-nya, itu 4 tahun, saudara. 140 SKS. Dan kalau kau tidak tahu apa yang dipelajari, karena orang awam itu memperkirakan kalau mau kuliah STH, itu akan belajar Alkitab ya, ayat-ayat ya. Enggak, saudara. Kita nggak membaca, kita nggak mempelajari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat yang terakhir. Enggak, saudara. Kita mempelajari banyak topik. Sehingga kita akhirnya mengerti kalau baca Alkitab itu harus bagaimana, seperti apa, alat-alatnya apa saja, bagaimana caranya. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, karena 4 tahun itu waktu yang cukup lama. Dan hampir-hampir kalau ada satu angkatan itu 10 mahasiswa yang mendaftar di sekolah STH, kelas STH, yang lulus ya setengahnya udah alhamdulillah, saudara. Di angkatan saya yang STH itu 60 yang daftar. Kami masuk 65 orang. Yang di wisuda paling sekitar 27 sampai 30 paling banyak, saudara. 30 lainnya gone with the wind. Hilang bersama dengan angin. Kenapa? Nggak tahan. Karena dipikirnya sekolah teologi itu mungkin gampang. Tapi enggak, saudara. Belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, belajar filsafat, belajar etika, belajar psikologi, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu berkhotbah, belajar survei perjanjian lama, belajar etika pelayanan. Aduh, saudara. Kadang ada mata pelajaran, mata kuliah yang enak kita ikuti karena kita suka. Kadang ada yang nggak enak. Kadang ada dosen yang enak ngajar. Kadang ada dosen yang bikin ngantuk. Kadang ada dosen yang nggak jelas ngomong apa. Makanya banyak yang gugur, saudara. Nah, jadi kalau kita sekarang ini melihat, ya, Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa kata-kata, ada Adonai, ya, ada Elohim, ada Kurios, ada Theos, ada Lord, ada God, ada Gusti, ada Tuhan, ada Deus, ada Debata, ada Allah. Ini adalah nama Tuhan dalam berbagai bahasa. Ini bukan nama diri dari Tuhannya Israel yang dikenalkan di PL maupun di PB yang di slide sebelumnya ada 2 tadi loh, saudara. Ini hanya nama Tuhan, panggilan nama Tuhan dalam berbagai bahasa. Ya. Nama sebutan dalam berbagai bahasa bagi Sang Pencipta, Sang Maha itu. Ya, jadi sah-sah saja. Maka saya secara teologis berani berkata, oke saja ketika kita memanggilnya, sudah saya jelaskan tadi, dengan sikap hormat dan hati tambah pikiran kita tertuju pada Tuhan yang kita sembah, bukan ilah lainnya. Jadi kalau saya berbahasa Jawa, saya orang Jawa, saya mau manggil Tuhan saya dengan panggilan Gusti, Gusti Pangeran, selama saya, pikiran saya, hati saya memanggil Gusti Pangeran dengan sikap hormat, terus itu ditujukan kepada yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang kita sembah, yang sudah menyelamatkan saya di atas kayu salib, yang darahnya sudah tercurah, yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, naik ke surga, siapkan tempat bagi kita, dan saya memanggilnya dengan panggilan sebutan bahasa Jawa, Gusti Pangeran, ya tentu itu merujuk pada Yesus, kan? Bukan pada Gusti Pangeran Haryo yang ada di istana Kasultanan Jogja atau Kasunanan Solo. Nangkap, saudara, ya? Kecuali saya bertemu dengan pangeran-pangeran dari Jawa. Saya ke Istana Sultan, saya ke Istana Sunan di Solo. Saya manggil Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, Kanjeng Gusti Pangeran. Lah pikiran saya, hati saya lagi merujuk pada
Raja Jawa atau calon Raja Jawa atau Pangeran Jawa ini, ya tentu itu tidak bisa kita samakan dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi sebagai orang Jawa, ketika saya berdoa, terus saya dengan pikiran saya, dengan hati saya, dengan sikap hormat, saya manggil, "Duh, Gusti Pangeran, tolong aku. Duh, Gusti Pangeran, berkahi aku." Maka pikiran saya, hati saya, lagi merujuk pada Sang Pencipta, Tuhan saya yang mati di atas kayu salib. Apakah salah? Ya enggak dong. Karena Tuhan melihat hati, saudara. Nangkep ya? Jadi, ketika ada kata YHWH di Perjanjian Lama, dan kata Yesua, Yehosua, Yesus, Jesus di Perjanjian Baru, nah inilah nama pribadi, proper name. Yakni ketika Tuhan mengenalkan dirinya kepada umatnya di PL kepada Musa, akhirnya orang Israel tahu siapa nama diri dari Tuhan mereka. Di Perjanjian Baru dalam diri Yesus, sehingga banyak orang Kristen akhirnya tahu siapa Tuhan, siapa nama Tuhannya. Nah, kemudian saudara mungkin berkata, "Oke Pak, saya ngerti sekarang ini. Berarti ada 2 proper name nama Tuhan di dalam Alkitab kita." Kalau melihat Perjanjian Lama ya maka tentu YHWH itu. Kalau di Perjanjian Baru, Yesua atau Yesus itu. Tapi kenapa perbedaannya ada, Pak? Kenapa nama diri Tuhan di Perjanjian Lama tidak boleh disebutkan sembarangan? Sehingga kita harus merubahnya jadi Adonai, Elohim, terus juga Kurios, dan lain sebagainya yang seperti di episode sebelumnya itu. Ya. Tapi kenapa nama diri Tuhan di Perjanjian Baru itu boleh kita sebutkan? Kita nyanyikan. Nama Yesus. Bahkan anak kecil juga bisa manggil Yesus. Bahkan ada orang Kristen, Pak, latah. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Latah loh. Itu kan sembarangan, Pak. Kenapa? Kok orang Kristen itu boleh gitu? Kok Perjanjian Baru tidak melarang untuk orang-orang yang percaya menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan? Tidak melarang. Sehingga orang Kristen tuh ya gampang banget gitu nyebut nama Yesus. Percaya Yesus loh. Kadang-kadang jadi bercandaan. Nih, Yesus marah loh, Yesus marah loh. Kenapa? Kok bisa? Di Perjanjian Lama nggak boleh disebut sembarangan, di Perjanjian Baru kok seolah-olah bisa. Nah, kekasih Tuhan. Nah, sekali lagi kita harus lihat konteksnya. Konteksnya apa? Karena pendekatan Tuhan kepada manusia itu berbeda. Maksudnya berbeda ketika Tuhan mendekati manusia, melakukan interaksi, komunikasi dengan manusia di PL, dengan manusia-manusia yang hidup di PB sampai sekarang zaman gereja, itu berbeda, saudara. Ada pendekatan yang berbeda. Di Old Testament, di Perjanjian Lama, hubungan Tuhan dengan manusia itu antara Tuhan sang segalanya dengan umat pilihannya. Tuhan itu kudus, kita itu manusia berdosa. Tuhan itu pencipta, kita ini umatnya yang diciptakan. Ada jarak gitu. Makanya Tuhan bilang kepada Musa, "Musa kau naik, tapi bangsa Israel jangan boleh naik. Nggak boleh ada yang naik, nanti mereka akan mati." Bahkan ketika awal perjumpaannya Tuhan bilang kepada Musa, "Tanggalkan kasutmu, sebab tempat yang sedang kau injak ini kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah." Ada jarak yang jauh antara Tuhan dengan manusia pilihannya ini. Tapi di zaman Perjanjian Baru pendekatan Tuhan berbeda. Ya, makanya banyak orang berkata Tuhan di PL dengan Tuhan di PB itu beda. Ya, kenapa berbeda? Karena pendekatannya berbeda, karena sejarahnya berbeda, karena konteksnya berbeda. Dan ini akan saya bahas nanti di lain kesempatan dalam topik khusus tentang Tuhan itu. Supaya saudara bisa mengenal Tuhan seperti saya mengenal Tuhan saya. Ya. Nah, hubungan Tuhan dengan manusia di PB itu bukan saja antara Tuhan dengan umat, tapi hubungan di antara sahabat. Ini menariknya. Di Perjanjian Lama, ya, Tuhan tidak pernah menjadikan sahabat umatnya. Jaraknya jauh. Ya. Tapi kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu, kata Tuhan kepada kita, adalah sahabatku, kata Yesus kepada kita. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebutlah kamu lagi hamba, umat pilihan, budakku, dulosku, bukan?
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sahabat itu nggak ada rahasia. Yesus sudah menceritakan soal apa yang dia dengar dari Bapaknya. Soal apa itu kerajaan surga, bagaimana kita harus hidup yang benar sebagai manusia, apa janji Tuhan nanti, janji Bapa kepada kita. Itu semua sudah dibagikannya kepada kita. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah menganggap kita hamba atau budak, tapi Yesus sudah menganggap kita sahabat. Sebagai sahabat, kita diizinkannya untuk memanggil namanya. Nggak ada lagi rahasia. Sahabat itu intim. Maka dalam kekristenan itu keintiman. Itu yang beda kekristenan dengan agama lainnya. Agama lainnya itu taat sama Tuhan karena syahadat, karena aturan agama yang harus dikerjakan, karena Taurat yang harus dikerjakan, karena hukum-hukum yang harus dikerjakan. Tapi dalam iman Kristen, yang dipentingkan adalah keintiman kita dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadikan kita sahabat. Mestinya kita juga menjadikan Tuhan sahabat kita. Artinya tidak ada lagi dusta di antara saya dengan Tuhan, antara kamu dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Karena kita dengan Tuhan menjalin persahabatan. Intim, akrab, mesra, nggak ada jarak, nggak ada dusta. Dan sahabat kita sudah berkata kepada kita, panggil aku Yesua, panggil aku Jesus, panggil aku Yesus. Haleluya. Jadi saudara, inilah yang mau saya bagikan kepada saudara pada malam hari ini. Jadi kenapa Tuhan di perjanjian lama kok namanya nggak boleh disebutkan sembarangan, tapi kok Tuhan di perjanjian baru boleh? Saya sudah jelaskan. Itu kenapa kok sepertinya ada nama berbeda? Saya sudah jelaskan. Nama Yesus itu bukan nama yang ujuk-ujuk. Kalau kita membaca tadi dengan jelas ayat-ayatnya sudah saya singkapkan. Bahwa nama Yesus itu adalah nama yang diperintahkan malaikat Tuhan untuk diberikan kepada anak yang nanti lahir dari rahim Maria. Maria diingatkan, Yusuf suaminya diingatkan. Nama Yesus, menurut kesaksian Yesus adalah nama Bapaknya, nama Tuhan. Nama Tuhan Israel yang diberikan kepadanya. Namamu yang telah kau berikan padaku. Jadi kalau Tuhan memiliki dua nama sekarang ini, kita paham. Yang satu dalam konteks perjanjian lama, harus membacanya dengan kacamata perjanjian lama, tidak boleh disebutkan sembarangan. Tapi dalam nama yang kedua di perjanjian baru, Yesua, Yesus itu, boleh kita ucapkan. Kenapa? Karena kita sudah bersahabat dengan Dia. Semoga dipahami. Semoga saudara jelas dan tidak lagi mempertanyakan hal ini, tidak lagi ke depan digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang mengatakan nama Tuhan itu harus begini, nggak boleh begini, harus begini. Jadi kalau kau sudah dengar saya tidak akan memanggil nama Tuhan dengan YHWH itu. Saya kalau mau memakai dalam terminologi perspektif Ibrani, Yahudi, saya akan memanggil nama Tuhan Israel dengan Adonai. Selesai. Tapi saya akan lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih familiar. Lidah saya akan lebih lancar untuk memanggil Tuhan Israel maupun Tuhan yang saya imani, yang menciptakan langit dan bumi dan segalanya termasuk saya, dengan nama Yesus. Karena saya merasa adalah sahabatnya Yesus. Sahabat Tuhannya Israel, sahabat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan saya akan menjaga persahabatan ini sampai kekekalan nanti. Haleluya.
Ya, saudara, sekian dulu pada malam hari ini. Semoga malam hari ini saudara diberkati, sehingga tidak lagi kebingungan soal nama Tuhan itu siapa. Semoga kita semua tidur di malam minggu ini, tidur yang diberkati Tuhan, sehingga besok kita bisa beribadah. Bapak Ibu harus beribadah di tempatmu, di gerejamu masing-masing. Ya, jangan jauhi perjumpaanmu dengan Tuhan. Setiap ada perkumpulan ibadah, datang, aktif. Ibadah hari Minggu, datang ke gerejamu, entah itu onsite atau online. Kalau saudara bukan jemaat The Way, kalau sudah mengikuti ibadah di gerejamu, saya undang untuk mengikuti ibadah live streaming via online di jam 11 di channel ini, atau mungkin siaran tundanya, karena saya sedang ngebahas soal bagaimana kita ketika nanti di dalam kekekalan. Ini adalah seri terakhir dari siapa kita yang saya bagikan di sepanjang bulan Mei. Semoga saudara sudah mengikuti, ada 5 seri. Tadinya saya mau bikin ada seri ke-6, seri ke-7, tapi saya merasa itu adalah konteks yang berbeda. Nanti saya bikin seri berikutnya tentang yang ke-6 dan ke-7 itu dengan seri tema yang berikutnya. Tapi kalau saudara Jemaat The Way tinggal di Serpong dan sekitarnya, saya undang untuk datang ibadah di onsite. Karena hari-hari ini puji Tuhan semua sudah bisa bebas, bahkan konser musik sudah diadakan. Kita doa agar pandemi COVID-19 sudah jadi endemi dan kita bisa bersahabatlah dengan COVID-19 dan semua turunannya. Maka datang ibadah ke gereja, penuhi gereja, kita beribadah bersama-sama, ada persekutuan lagi. Tapi kalau saudara tinggal jauh atau masih karena ada perasaan-perasaan tertentu, masih belum mau datang ke gereja, ikuti ibadah online-nya, tetap di jam 11, live streaming dengan sikap beribadah yang benar. Maka kalau beribadah via online jangan pakai dasteran. Pakailah baju yang baik gitu ya. Sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap untuk benar-benar terima ibadah selama kurang lebih 2 jam sehingga saudara pasti pulang diberkati juga. Ya, kalau saudara mau ikut sekolah Alkitab, saya tunggu karena ini adalah pendaftaran di minggu-minggu terakhir. Sekali lagi biayanya sangat ringan. Kalau biaya yang sangat ringan itu saudara masih berat juga, silakan nomor telepon yang ada dihubungi, nanti kami akan bantu. Karena kami rindunya adalah mengajar saudara. Supaya saudara nanti paham tentang iman Kristen, diharapkan kami ke depannya saudara membagikan itu kepada banyak orang Kristen lain di tempat tinggalmu, di sekitarmu. Sehingga akhirnya banyak orang yang benar-benar punya iman Kristen yang benar. Dan akhirnya Tuhan dimuliakan. Kenapa? Karena penginjilan di akhir zaman akan banyak rekan-rekan sekerja yang melayani bersama-sama dengan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian ya. Selamat istirahat. Selamat malam minggu, dan jangan lupa sekali lagi besok ibadah. Haleluya.